Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk sore hari ini kami bersama-sama berkumpul dalam ibadah online di rekan-rekan pesat seluruh Indonesia. Tuhan memberkati setiap kami semuanya, dan biarlah sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami lewat pembacaan firman-Mu, menguatkan dan meneguhkan kami, menjadikan kami lebih dekat dengan Tuhan dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Menolong kami yang saat ini dalam pergumulan hidup, kiranya lewat kebenaran firman-Mu menguatkan kami semuanya dan membuat kami bisa melihat kebesaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini, supaya firman yang disampaikan benar-benar hidup dan berkuasa atas hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat oleh karena anugerah Tuhan saja. Tema kita di sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu menjalani hidup dengan penuh optimisme. Wow, menjadi satu tema yang powerful buat saya sendiri, dan itu menjadi pelajaran yang hari-hari saya berjuang untuk menghidupinya. Dan sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi kita tidak akan membaca semua ayat-ayatnya. Ada beberapa yang akan kita cuplik-cuplik, tetapi percaya kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang dari kisah Yosua. Yosua adalah seorang abdinya Musa, di mana selama 40 tahun dia bersama dengan Musa, ngikutin Musa ketika Musa ketemu dengan Yesus di Gunung Sinai, ketika Musa mengalami satu pergulatan. Yosua selalu ada dalam dampingannya Musa. Tetapi ketika satu waktu Musa harus dipanggil Tuhan dan dia kehilangan sosok leader yang paling karismatik di antara orang-orang Israel waktu itu, ada satu sisi Yosua mengalami satu rasa yang, aduh, kok saya ditinggal ya, kayak gitu. Kalau rekan-rekan mengalami satu masa yang saat ini juga kok sulit, kehilangan sosok leader yang dipanutin dan mengalami satu mandat yang begitu luar biasa, pesan atau satu tanggung jawab yang dibebankan. Saya belajar sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Musa dikuatkan oleh Tuhan. Dia harus belajar untuk optimis melihat janji yang Tuhan berikan dalam hidup Musa. Saya akan lanjutkan, di mana dikatakan di dalam ayat 6 dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Wow, ini satu perjuangan ya untuk Yosua sendiri, bagaimana dia diserahin satu bangsa yang besar untuk tanggung jawab yang besar. Dia harus merebut tanah perjanjian dengan satu komitmen yang besar. Makanya berulang kali Allah Yahweh mengingatkan kepada Yosua dalam satu pasal ini 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menjadi kuat dan menjadi berani. Nah, ini apa kaitannya dengan orang optimis ya, untuk tetap bisa kuat dan menjadi berani? Kita akan belajar nanti ya setelah poin-poin berikut. Di ayat 8 juga Tuhan dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita melihat latar belakang Yosua itu adalah salah satu suku dari 12 suku Israel, yaitu suku Efraim, di mana suku yang kecil, bukan suku yang besar, tetapi dengan
penuh iman dengan roh yang takut akan Tuhan itu menjadikan dia menjadi kualitas pribadi yang luar biasa. Kita harus menjadi orang yang terus dekat dengan Tuhan, tahu hatinya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang optimis. Sekali lagi loh Tuhan ngomong di dalam ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menjadi satu pertanyaan besar yang didapat oleh Yosua, yang disampaikan Allah Yahweh kepada Yosua. Ayo Yosua, kalau kamu merasa khawatir setelah ditinggal Musa, lihat ada satu janji luar biasa. Ada satu pekerjaan luar biasa untuk meraih kemenangan, yaitu merebut tanah Kanaan. Ada janji yang besar yang Tuhan taruh buat kita semuanya. Ada masing-masing kita diberikan satu visi, diberikan satu misi yang daripada Tuhan untuk memuridkan generasi ini. Rasa-rasanya untuk menjangkau generasi ini begitu luas, begitu besar effort yang harus kita lakukan. Bahkan kita harus menjangkau bangsa-bangsa. Wow, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkata kepada seluruh komunitas pesat hari-hari ini. Dan seterusnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa melihat apa sih yang menjadi kualitas Yosua. Kalau kita melihat pribadi Yosua, bagaimana pemilihan Yosua, kita akan balik kepada kisah di Bilangan 13, di mana Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Dari 12 orang yang diutus dari seluruh perwakilan bangsa-bangsa, suku-suku di Israel, hanya ada 2 yang menyatakan optimismenya. Iya, kita akan bangkit, kita akan berhasil menduduki tanah perjanjian. Dan 10 dari orang-orang yang lain, kecuali Kaleb dan Yosua, berkata, waduh, medannya terlalu sulit. Orang-orang di sana begitu besar-besar. Dia adalah orang-orang yang raksasa, yang sulit untuk kita taklukkan. Kita ini apa? Kita ini bangsa yang kecil, kita nggak punya pengalaman. Tapi Yosua dan Kaleb berkata dengan penuh optimis di dalam Tuhan, kita akan berhasil mendudukinya karena ada Tuhan beserta kita. Wow, itu suatu iman, keyakinan yang luar biasa. Harusnya kita juga punya keyakinan yang luar biasa. Meskipun visi dan misi yang Tuhan berikan besar, tidak mudah, tetapi kita perlu optimis ketika kita memberikan hadiah untuk bangsa Indonesia. Calon pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berani melawan segala ketidakadilan, yang berjuang untuk kemiskinan di bangsa ini, kita akan melihat bagaimana kita bisa memenangkan generasi ini untuk Tuhan. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Mari yakinkan diri kita semuanya. Ketika kita mungkin mengalami satu fakta brutal di bangsa ini, pandemi masih berjalan, kesulitan demi kesulitan perekonomian terjadi di bangsa ini, kemudian kemiskinan meningkat, kejahatan meningkat, kasus-kasus seksualitas, kekerasan seksual kepada generasi anak-anak yang kita dampingi juga meningkat. Kita melihat begitu menyakitkan fakta-fakta itu. Apakah kita juga punya keyakinan? Kalau toh pun belum punya keyakinan, Tuhan meyakinkan kita dengan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang kita belajar sore hari ini tentang menjalani hidup dengan penuh optimisme. Apa sih sebenarnya kata optimisme? Kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimisme itu adalah, optimis itu berarti orang yang selalu berpengharapan atau punya pandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Keren gak sih kayak gitu ya? Selalu loh, kata selalu itu menunjukkan bahwa dia selalu punya pandangan, melihat cahaya dalam setiap hal yang kegelapan yang dilihatnya. Seperti yang dikatakan oleh René Descartes ya, seorang optimis selalu melihat sebuah cahaya ketika di dalam kegelapan. Tetapi mengapa orang pesimis selalu menghilangkan cahaya itu? Apakah kita bagian dari orang yang bisa melihat cahaya di tengah ketidakmudahan yang terjadi di tengah bangsa kita, apalagi di situasi pandemi sekarang ini?
Kemudian kalau kita melihat di pengertian lain, kata optimis itu adalah keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Wow, ada pengharapan, ada satu keyakinan yang harus kita miliki. Lawan dari optimis apa? Orang yang pesimis. Sebaliknya, kalau orang pesimis itu melihat, memandang segala situasi, tidak punya pengharapan, tawar hati, merasa putus asa, kemudian tidak mau berjuang dengan segala tantangan yang ada. Nah, kita mau memilih situasi seperti apa? Pilihan ada di tangan kita. Kita mau belajar menjadi orang yang optimis atau menjadi orang yang pesimis. Kata yang suka Khalil Gibran ya, penyair yang luar biasa, dikatakan bahwa orang-orang optimis melihat bunga mawar itu bukan dari durinya. Kalau kita melihat bunga mawar kan, wow keren, warnanya merah, ada nggak ya biru? Ada kali ya, warnanya pink, kemudian putih, ungu, wow menyenangkan melihatnya, harumnya semerbak wangi. Tetapi orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Sekali ketusuk durinya, aduh sakit, nggak mau, fobia akhirnya dengan mawar kayak gitu. Khalil Gibran luar biasa mendeskripsikan tentang istilah optimisme ini, gambarannya. Nah, mari Bapak Ibu semuanya kita belajar untuk menjalani hidup dengan optimis. Hari-hari ini kita diperhadapkan satu pilihan yang tidak mudah. Kita mau menjadi orang yang terus punya pengharapan, punya keyakinan di dalam Tuhan, atau memilih ya sudah terima nasib, aku rapopo kayak gini aja. Itu istilah Jawa, aku ndak apa-apa, ya sudah gini aja. Ndak ada perjuangan, tidak ada satu pergulatan yang kita mau ubah ya. Mari saya dari proses pembacaan firman Tuhan, saya mulai belajar melihat ke dalam diri saya. Adakah sih hal-hal yang membuat saya selama ini tidak optimis di dalam Tuhan? Kalau kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih menjadi ahli warisnya Kristus, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya, apakah kita merasa kita kecil hati? Kita punya Tuhan yang besar, harusnya kita yakin dengan Allah yang besar di dalam kita. Kita memang mungkin kecil, tetapi biarlah Kristus yang besar itu yang hidup di dalam kita, sehingga kita terus menjalani dengan optimis kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat belajar lagi, mana sih optimismenya Yosua? Dari ayat-ayat yang dibacakan tadi, Tuhan meneguhkan saja, Tuhan memberi encourage untuk Yosua, dikuatkan, kemudian menguatkan hati, membuat dia berani. Kata kita melihat di mulai ayat 10, kita melihat bagaimana satu respon dari optimismenya seorang Yosua ya. Kita baca cuplikannya saja Bapak Ibu ya, di ayat 10 dan ayat 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Wow! Yosua setelah mendapat encouragement dari Allah Yahweh, dia tidak tinggal diam. Dia membuat satu action, dia melangkah, membuat satu tindakan, dia mulai membuat strategi plan, dia mau melangkahkan kakinya untuk mendapat kemenangan, yaitu meraih tanah perjanjian. Nah, kita lihat bagaimana perjuangan bangsa Israel tentunya tidak leha-leha ya. Mereka bersama dengan Yosua, di bawah pemimpinan Yosua, bertanding demi pertandingan, pertempuran melawan suku-suku bangsa Enak di situ. Bagaimana perjuangannya, kita melihat juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Tidak hanya tinggal diam, mereka bertindak, melakukan sesuatu. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita belajar dari sosok Yosua ini? Ya, kita belajar bagaimana Yosua adalah orang yang memiliki keyakinan dan mempersiapkan kemenangan. Dia seorang strategic plan yang luar biasa. Dia setelah mendapatkan perintah untuk memimpin bangsa Israel memenangkan tanah perjanjian, dia tidak hanya tinggal diam, dia membuat strategi perang. Dia mulai bergumul, membangun hubungan kepada Tuhan, dan dia mempersiapkan strategi perangnya.
Tentunya ini butuh persiapan, butuh rencana, butuh strategi yang matang, dan kita melihat bagaimana di akhir kisah hidupnya bangsa Israel akhirnya bisa berhasil menduduki tanah-tanah perjanjian dan dibagi kepada 12 suku tersebut. Luar biasa. Dia punya keyakinan. Ketika keyakinan itu ditularkan, itu memberikan satu amunisi yang besar kepada seluruh bangsa Israel. Apakah Yosua tidak mengalami kegagalan? Pernah mengalami kegagalan tentu. Tetapi kita bisa melihat keyakinannya itu membuktikan Allah beserta dengan dia. Yang kedua, orang yang optimis itu seperti apa? Kalau kita melihat sosok Yosua, dia adalah pribadi yang pembelajar. Meskipun di tengah kesulitan menghadapi banyak musuh, kemudian banyak tantangan yang dihadapi, dia selalu berjuang untuk memperbaiki. Dia datang kepada Allah Yahweh, dia mempertanyakan lagi, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus bangsa ini lakukan? Selalu belajar dari kegagalan. Kalau kita menghadapi satu kegagalan, apakah yang kita alami? Apakah kita cukup berkata, ya sudah begini saja, ini cukup, ini bagian saya, atau kita akan berhasil berjuang dari kegagalan kita, melatih diri untuk belajar hal-hal baru. Kita punya terus rasa ingin belajar hal-hal baru. Nah, kalau kita seorang yang optimis, ketika kita melihat tantangan, kita melihat kesulitan, kita akan melihat, yes, itu ada peluang. Ketika saya dalam perjalanan dulu ya, ini dari perjalanan dari Kalbar ke Jawa, naik pesawat, di pesawat itu ada bacaan. Saya melihat bagaimana ada satu bacaan, ada 3 orang yang disuruh melihat di hadapan mereka itu ada tanah berbukit dan tandus. Satu orang memandang, apa yang kamu lihat? Ditanyain sama pemimpinnya. Itu hanya tanah bertandus, tidak ada pengharapan di situ, nggak bisa dibangun apa-apa, kering, nggak ada air, kayak gitu. Ada 2 orang lagi, yang orang kedua ditanyain sama leadernya juga, dikatakan, apa yang kamu lihat? Itu tanah bertandus berbukit, tapi saya pikir ya bisalah kalau dikerjain kayak gitu, tapi ya sulit kayak gitu. Tapi yang terakhir ketika pemimpinnya bertanya, apa yang kamu lihat di tanah itu? Di lapangan yang berbukit berbatu tandus yang kayaknya gersang itu, dengan mata yang berbinar dia melihat, aku akan membangun gedung di situ, aku akan membuat area ini dan itu. Dia sudah membayangkan ada satu bangunan yang bisa dimanfaatkan dan itu bisa berdampak untuk pekerjaannya ke depannya nanti. Nah, saya juga waktu itu terinspirasi juga kayak gitu. Oh iya ya, selama ini saya melihat kesulitan itu menjadi satu hal yang menghambat, sesuatu yang, aduh Tuhan, kenapa ini berat sekali menjalani hidup kayak gitu ya. Tapi orang-orang yang optimis akan melihat satu kesulitan, tantangan hidup, situasi krisis dengan penuh keyakinan. Yes, ada peluang dan aku bisa mengerjakan hal itu. Ada inovasi yang bisa dikerjakan kayak itu. Mari terus belajar. Dari setiap kehidupan kita belajar untuk bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, menjadi pribadi yang belajar. Yang ketiga adalah bagaimana ciri orang yang optimis, selalu memberikan yang terbaik, menjadi excellent. Salah satu value pesat adalah excellent ya. Kata selalu memberi yang terbaik itu bagian dari ciri orang yang optimis. Dalam setiap pekerjaannya, dia akan mengerjakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Mari kerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, kerjakan apa yang ditemui oleh tanganmu dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan buat berhasil. Nah, 3 bagian hal ini yang kita perlu yakini. Kalau kita mau jadi orang optimis, kita harus memiliki keyakinan dan mempersiapkan kemenangan. Yang kedua adalah pribadi yang harus terus belajar. Jangan berhenti. Kalau mengalami kesulitan, jangan mentok, ya menyerah, pesimis, tapi terus belajar, ketemu hal-hal baru, dan itu bisa kita dapatin satu kunci-kunci kesuksesan. Kemudian yang terakhir adalah dari semua perjuangan harus selalu memberi yang terbaik, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, biasanya apa yang menghambat untuk seseorang itu menjadi pribadi yang optimis? Ya, lawannya menjadi orang pesimis lah, kayak gitu ya, melihat peluang tetapi akhirnya kayak enggak mampu kayak gitu ya. Apa sih yang menghambat
untuk kita menjalani hidup yang optimis, yang pertama adalah kita mengalami trauma masa lalu. Kita hidup di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kayak gitu ya. Di masa kecil kita tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu semuanya menjalani hidup masa lalu, apakah baik-baik saja, bahagia saja, atau penuh dengan lika-liku kehidupan. Biasanya trauma-trauma masa lalu dalam Erik Erikson, ilmu psikologi menjelaskan bahwa usia 0-12 tahun itu yang membentuk karakter kita, dan kalau itu tidak dipenuhi dan ada satu bolong dalam hidup kita, itu yang menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang bolong. Kita tidak punya satu gambar diri yang utuh, sehingga secara pribadi kita menjadi pribadi yang self-esteem, yang merasa minder, yang merasa tidak berpengharapan, pesimis memandang kehidupan masa depan dengan penuh keraguan dan kekecewaan. Nah, kalau itu masih dialami oleh kita semuanya, belum berdamai dengan trauma masa lalu kita atau pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan dan minta darah Yesus untuk memulihkan hidup kita. Saya bersyukur hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Saya tahu saya punya masa lalu yang juga tidak baik, tetapi saya punya pengharapan ketika Yesus itu menjumpai hidup saya, ketika saya dipakai Tuhan, ketika Yesus datang dalam hidup saya dan saya mengalami unconditional love di dalam Tuhan, ketika kasih-Nya membebat saya itu memulihkan segala pengalaman-pengalaman masa lalu saya yang buruk, dan itu juga bisa dialami oleh kita semuanya. Ketika Yesus benar-benar hidup dan mengubahkan hidup kita, pengalaman seburuk apapun Tuhan akan gantikan dengan kehidupan baru dalam hidup kita. Saya pikir ini penting karena untuk kita bisa rilis atau berdamai dengan masa lalu kita perlu ketemu dengan Yesus. Kita perlu punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita perlu beresin di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pemimpin yang good leader, tentunya kita perlu selesai dengan diri kita. Kita perlu meninggalkan hidden story dalam diri kita yang mungkin kita sembunyikan, sehingga kita benar-benar bisa confident menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan kita bisa jadi dampak buat generasi yang kita dampingi. Yang kedua, apa yang menghambat sih kita bisa menjalani hidup dengan optimis? Merasa takut gagal itu sebenarnya juga pengaruh dari pola masa kecil kita juga ya. Bagaimana orang tua kita mengasuh, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita dipenuhi dengan kasih kita, itu menjadi satu keputusan. Kalau kita merasa takut gagal, nanti kita takut untuk berjuang atau merasa hopeless atau enggak mungkin ya, baru mau melangkah sudah takut ya, nggak akan ada satu perubahan dalam diri kita. Ada satu ilustrasi dua kata yang terjebur di panci krimer panas kayak gitu ya. Satu kata itu sudah teriak-teriak tolong itu bahasa Jawa, tolong kayak gitu ya. Dia ngerasa pasti aku mati terpanggang di krim panas ini, tapi satu kata yang satu kata dia berjuang berenang sampai karena yang kasta si A ini nggak bergerak apapun, dia pasrah pada nasibnya, takut berjuang, takut gagal, dia berpikir ya sama aja nanti pasti aku akan mati, ya udah terima nasib aja. Tapi yang kata satu ini tetap berjuang untuk terus bergerak, pada akhirnya satu panci krimnya itu mengental dan dia bisa melompat dari kesulitan itu. Nah, kita kalau nggak pernah ngambil keputusan untuk dalam hidup kita dan bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita, ya kita akan menjadi orang yang sama. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya kita akan menjadi orang yang sama. Hanya Yesus saja yang tidak boleh berubah ya, tetapi kita harus berubah. Berubahnya seperti apa? Berubah seperti Kristus. Haleluya. Yang ketiga, apa sih yang menghalangi kita untuk menjalani hidup dengan optimis? Yang ketiga adalah takut mengecewakan. Di Indonesia ini, apalagi di zaman netizen saat ini ya, kita ini seringkali dipengaruhi oleh apa kata orang. Apa kata orang itu menjadi penting buat kita, sehingga ketika kita bergerak sedikit, jangan-jangan nanti orang anggap aku apa ya.
perkataan atau pengaruh netizen, pernyataan netizen itu menjadi penting. Hello, kita harus yakin bahwa Tuhan memanggil kita sesuai dengan desain yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan pedulikan apa kata orang, apalagi kata dunia ya. Yang kita perlu dengar pasti adalah bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan memilih kita sesuai dengan desainnya Tuhan dalam diri kita. Kalau Tuhan sudah meyakinkan itu, seperti Yosua ya, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nggak peduli kamu ini dari suku mana, nggak peduli kamu abdinya Musa, yang kamu nggak sekarismatik Musa, tetapi aku memanggil kamu, aku memilih kamu untuk next visi berikutnya, next misi berikutnya. Nah, kita juga sama, kita dipanggil Tuhan untuk sesuatu misi yang besar, yaitu memuridkan generasi ini. Yakinlah, lepaskan hidup kita dari segala pengalaman-pengalaman masa kecil kita, trauma masa lalu, kepahitan, kemarahan, dan mari datang kepada Tuhan dengan penuh optimisme. Yes, saya adalah ciptaan baru, pribadi yang baru yang siap untuk memuridkan generasi. Amin, Bapak Ibu semuanya. Dengan gambar diri yang dibaharui oleh Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk mempersiapkan generasi ini, memberi hadiah untuk bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan lewat pribadi-pribadi yang optimis. Nah, saya akan mengakhiri sharing saya di sore hari ini dengan satu pertanyaan refleksi ya. Mari cek masing-masing dalam diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang optimis, menjalani hidup dengan optimis, atau menjalani hidup dengan pesimis. Bagaimana apa yang kita lihat di tengah situasi pandemi yang terjadi di pelayanan kita? Apakah kita masih melihat pelayanan ini dengan optimisme, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan bisa melihat pandangan yang benar di hadapan Tuhan, dengan penuh optimisme, atau sesuatu yang kayaknya nggak mampu bertahan deh, atau sulit sekali deh, kayak gitu ya. Nah, di masa-masa pandemi ini optimisme diperlukan, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, daya imun kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang optimis tentunya punya semangat dan antusias ya, kayak gitu. Jadi coba sampaikan kalau Bapak Ibu dengan rekan-rekan yang lain, katakan, ayo semangat, ayo optimis, jalani hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Berikan encourage kepada kanan kirinya, sampaikan semangat, penuh optimis, jangan menyerah, kayak gitu ya. Harus melihat dengan penuh pengharapan. Ada satu dalam sebuah artikel ya di The New York Times melaporkan bahwa ada satu judul, optimisme bisa berarti kehidupan bagi pasien jantung, sedangkan sampai terpatah-patah saya, pesimisme adalah berarti kematian. Jadi kalau kita punya optimisme, kita punya pengharapan dan penghidupan. Kita melihat generasi ini dengan penuh optimisme atau melihat generasi ini dengan penuh pesimisme. Generasi sekarang ini dibesarkan oleh dunia maya, dibesarkan oleh sosial media, dibesarkan oleh jaringan internet yang semua akses bisa nyambung dengan satu kali klik, kayak gitu ya. Mungkin saja interaksinya dengan orang-orang yang nyata udah mulai berkurang, karena kalau sekolah online berapa jam mereka sudah berhadapan dengan dunia maya, kayak gitu ya. Nah, apa yang mau kita harapkan dengan generasi itu? Hello, masih ada pengharapan karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang optimis. Mari teruslah punya pengharapan di dalam Tuhan, apalagi di dalam pelayanan ini. Tuhan memanggil kita semuanya sama-sama dalam satu kereta pelayanan desa terpadu untuk memuridkan generasi. Mari kita terus yakin, hari-hari kita digerakkan oleh kerinduan besar bahwa setiap anak yang kita jumpai, mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan. Setiap anak yang kita jumpai, kita akan memberikan satu pengharapan, sebuah optimisme, berkata,
Nak, kamu besar nanti jadi pemimpin yang luar biasa ya. Kamu besar menjadi pribadi yang berani ya. Kamu besar nanti menjadi pribadi yang bisa cinta akan Indonesia ya. Kita tanamkan satu spiritual talk yang membangun optimisme mereka. Nah, saya akan menutup atau dari sharing saya di sore hari ini, closing statement saya adalah menjadi orang yang optimis bukan berarti tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi dia mau terus belajar dari kegagalan dan memiliki keyakinan bahwa ketika ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan menjadikannya berhasil. Jadi orang optimisme, keberhasilannya dimulai dari action dalam dirinya dan juga merespon dari pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya, ini sekali lagi kalau kita mau dengar firman Tuhan dan kita sama-sama menguatkan hati kita. Yosua 1 ayat 9, kalau di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, ya hendaklah engkau kuat dan perkasa. Wow, singkirkanlah ketakutanmu dan kebimbanganmu, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari jalani hidup dengan optimis di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.